가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan Sekrabuana dengan NIM 2501676, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi yakni mengenai wacana argumentatif demi memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik umum. Jadi di sini yang pertama akan saya sampaikan yakni mengenai betapa pentingnya materi ini di dalam dunia akademik. Karena hampir semua karya ilmiah seperti makalah, esai, dan artikel jurnal membutuhkan kemampuan menyusun argumen yang kuat dan logis. Melalui materi ini, kita bisa memahami bukan cara menyampaikan pendapat, tetapi berdasarkan alasan dan bukti yang jelas. Baik, berikut adalah pengertiannya. Wacana argumentatif adalah jenis teks yang bertujuan menyampaikan pendapat sekaligus meyakinkan pembaca. Dalam teks ini, penulis tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan alasan-alasan yang logis dan didukung oleh data atau fakta. Contohnya saja, artikel yang membahas pentingnya literasi digital bagi mahasiswa. Penulis tidak hanya menjelaskan apa itu literasi digital, tetapi juga menunjukkan data bahwa masih banyak mahasiswa yang mudah terpapar hoaks. Dari situ, pembaca diarahkan untuk setuju bahwa literasi digital sangat dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya yakni ciri-ciri wacana argumentatif. Ciri-ciri wacana argumentatif memiliki beberapa ciri utama. Pertama, selalu ada tesis atau pendapat utama yang ingin disampaikan. Kedua, argumen yang digunakan harus logis dan runtut, tidak melompat-lompat. Ketiga, selalu ada bukti pendukung, baik berupa data statistik, hasil penelitian, maupun pendapat para ahli. Sebagai contoh, kalimat sekolah perlu menerapkan pendidikan karakter sejak dini karena usia anak merupakan masa pembentukan kepribadian, menunjukkan adanya pendapat dan alasan. Contoh lainnya, tulisan tentang bahaya rokok yang disertai data jumlah perokok remaja ini menunjukkan bahwa teks tersebut tidak hanya berisi opini, tapi didukung oleh bukti. Baik, materi yang selanjutnya adalah struktur wacana argumentatif. Struktur wacana argumentatif terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis adalah bagian awal yang berisi pendapat penulis mengenai suatu isu. Argumentasi adalah bagian utama yang menjelaskan alasan, data, dan analisis untuk mendukung tesis. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang berfungsi menyimpulkan dan menguatkan kembali pendapat penulis. Contohnya, jika tesisnya adalah penggunaan handphone di kelas harus dibatasi, maka argumentasinya bisa berupa penjelasan bahwa handphone mengganggu konsentrasi, ditambah data tentang penurunan fokus belajar. Terakhir, penegasan ulang menyimpulkan bahwa pembatasan handphone memang diperlukan. Yang selanjutnya adalah tujuan wacana argumentatif. Tujuan wacana argumentatif tidak hanya untuk meyakinkan pembaca, tetapi juga untuk melatih cara berpikir kritis. Dalam teks argumentatif, pembaca diajak untuk mempertimbangkan bukti, membandingkan argumen, dan menarik kesimpulan secara rasional. Contohnya, bisa kita lihat pada editorial di surat kabar yang mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Penulisnya bukan sekedar marah-marah terhadap sampah plastik, tetapi menyampaikan data dampak lingkungan agar pembaca memahami masalah secara logis. Yang selanjutnya adalah bentuk wacana argumentatif. Yang pertama, wacana argumentatif bisa muncul dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukannya dalam esai, artikel opini, tajuk rencana, hingga debat akademik. Contohnya, esai tentang pentingnya kesetaraan pendidikan, artikel opini tentang etika penggunaan kecerdasan buatan, atau debat tentang hukuman mati. Walaupun bentuknya berbeda-beda, semuanya memiliki kesamaan, yaitu menyampaikan pendapat dan argumentasi yang terstruktur. Yang selanjutnya yakni ada contoh paragraf argumentatif. Sebagai contoh, terdapat paragraf yang berbunyi, implementasi transportasi publik ramah lingkungan harus segera dilakukan. Hal ini karena polusi udara di kota besar semakin meningkat. Data WHO menunjukkan bahwa 7 juta kematian setiap tahun terkait dengan kualitas udara buruk dengan penggunaan transportasi ramah lingkungan jika polusi dapat ditekan sehingga kesehatan masyarakat meningkat.
Kemudian bahasa yang digunakan, yakni kata-kata yang objektif dan tidak emosional berdasarkan data, menggunakan kata hubung argumentatif, sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian. Kemudian kalimatnya logis dan terstruktur, menggunakan data, fakta, contoh, atau kutipan ahli. Nah, kemudian sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa wacana argumentatif memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik. Melalui wacana ini kita dilatih untuk berpikir kritis, menyusun pendapat secara sistematis, serta mendasarkan argumen pada bukti. Dengan memahami dan menguasai wacana argumentatif, kita diharapkan mampu menghasilkan tulisan ilmiah yang lebih kuat dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.